Perkenankan, saya di sini akan menjabarkan tentang bab 1 mengenai masalah alam kubur dan akhirat. Yang pertama berjudul berapa lama orang disiksa di neraka? Pertanyaannya, benarkah umat Muhammad tidak lama di neraka selamat-lamatnya hidup di dunia? Kalau 4 tahun ia hidup di dunia, maka ia akan berada di neraka 40 tahun. Ada dua macam lamanya orang berada di neraka. Ada yang sementara berdasar besar kecilnya dosa yang dilakukan, dan ada pula yang di neraka untuk selama-lamanya, bukan sepanjang hidupnya di dunia. Salah satu ayat yang menunjukkan adanya siksa selama-lamanya ialah ayat 23 surat Al-Jin. Jadi kita hidup di neraka itu tidak selamanya kalau orang yang beriman. Tetapi kalau tidak Islam atau tidak beriman atau tidak masuk Islam, itu mereka akan berada di neraka selama-lamanya. Yang kedua, yang berjudul surga Nabi Adam. Pertanyaannya, benarkah Adam itu di bumi bukan di surga? Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Adam ketika diciptakan Allah bertempat di jannah, artinya di surga. Jannah juga berarti taman. Jawabannya, Abu Hanifah dan Abu Mansur Al-Ma'turidi menyatakan bahwa Al-Jannah di situ ialah taman dari taman-taman di mana Nabi Adam dan istrinya mendapatkan kenikmatan. Tidak ditegaskan ketentuan tempat tertentu. Demikian pendapat yang ada. Wallahu a'lam. Jadi di nomor 2 ini kita tidak tahu benarnya Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah di surga atau di taman yang berada di bumi. Kemudian yang nomor 3 yang berjudul batas waktu di surga dan di neraka. Pertanyaannya, berapakah batas waktu orang dalam surga dan orang dalam neraka? Kemudian jawabannya yaitu orang yang beriman dan beramal soleh dan diterima segala amalnya serta diampuni segala dosanya akan masuk surga selama-lamanya menurut kehendak Allah. Sedang orang yang munafik dan kafir tidak beriman akan mendapat siksa di neraka selamanya. Jadi kita itu, bagi orang yang beriman, kita akan masuk surga selama-lamanya. Akan tetapi kita pasti mempunyai dosa, sehingga itu atas kehendak Allah. Semisal kita besok masuk neraka terlebih dahulu. Judul yang keempat yaitu kehidupan di alam kubur. Pertanyaannya, bagaimanakah kehidupan di alam kubur? Bagaimanakah kehidupan di alam kubur itu? Apakah mendapat siksa bila berbuat dosa dan mendapat nikmat bila berbuat baik di dunia? Apakah doa anak yang soleh dapat mengurangi siksa kubur? Nah, di sini jawabannya yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim akan kita dapati pengertian bahwa di alam kubur nanti manusia berdasarkan akan diberi isyarat akan hasil awal perbuatannya di dunia beserta hasilnya. Yang baik akan mendapatkan surga dan sebaliknya yang jahat akan menjadi penghuni neraka. Mengenai doa anak, apakah dapat mengurangi siksa kubur orang tuanya yang berdosa? Tergantung kehendak Allah. Doa anak terhadap orang tuanya termasuk doa yang mudah dikabulkan, sehingga doa anak terhadap orang tuanya dapat dilakukan dan dapat pula meringankan siksa kubur. Kalau permohonan anak kepada orang tuanya yang muslim agar orang tuanya mendapat maghfirah atau ampunan dari Allah, itu diterima. Jadi kalau semisal ada orang yang
akan masuk surga itu dia pertama kali masuk kubur sudah berfirasat kalau dia itu akan masuk surga. Akan tetapi sebaliknya, jika orang itu pertama kali masuk neraka sudah merasakan keanehan atau merasakan hawa-hawa dia akan masuk neraka, itu sudah ditetapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke masalah selanjutnya, yaitu masalah sholawat dan tasawuf. Yang pertama, sholawat wahidiyah. Pertanyaannya, saya pernah mendengar ceramah bahwa puncaknya Islam itu sholawat wahidiyah. Apakah hal itu ada dasar hukumnya? Jawabannya, kalau di masjid sholawat ialah jamaah, juga tidak ada dasarnya. Kalau jamaah sholawat wahidiyah adalah jamaah terbaik atau orde terbaik, karena dalam hadis disebutkan orde pengalaman Islam terbaik ialah zaman Nabi bersama sahabat, baru kurun berikutnya. Kemudian yang nomor 2, sholawat thariqat. Pertanyaannya, setelah kami membaca surat edaran sebuah thariqat di Pulau Bungan, di mana dinyatakan kewajiban menurut ilmu thariqat dengan dalil hadis dan Al-Quran yang dipetik dari kitab Syairus Syalik sebagai berikut. Yang satu, talabus sayfun fi thariqatun wajibun kullu ummati walau kana akabirul ulama. Yang kedua, tafaqahu walam yatasawufun faqad tafasaqa. Ini termasuk dari Al-Quran pada halaman 517. Ingin kami tanyakan, bagaimana derajat hadis tersebut dan apakah maksud dari hadis tersebut, serta dalam surat apakah ayat 16 tersebut dan apakah maksudnya? Jawabannya, mungkin nukilannya kurang benar atau tidak benarnya memang dari asal edaran itu. Kalau melihat dari segi bahasa, yang pertama itu menurut pengamatan kami bukan hadis, dan yang kedua pun bukan ayat Al-Quran. Jadi tidak menunjukkan apa nilai hadis dan surat apa ayat tersebut. Dan menurut pemantauan kami, dalam Al-Quran maupun hadis tidak ada keterangan demikian. Lanjut, nomor 3, yaitu sholawat tunjina. Pertanyaannya, kami sering mendengar doa di mushola atau masjid-masjid dengan kata-kata sholawat tunjina biha dan seterusnya. Dikatakan doa itu amalan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan artinya mohon keselamatan dari segala penderitaan. Benarkah demikian? Dan apakah memang dapat dilakukan pengamalan demikian itu? Jawabannya, di suatu daerah doa itu disebut sholawat tunjina karena bacaannya dimulai dengan sholawat, yakni Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholawat tunjina biha dan seterusnya. Membaca sholawat termasuk yang dianjurkan ke agama. Jadi di situ kita diperbolehkan untuk membaca sholawat tersebut. Kemudian yang selanjutnya, bacaan sholawat, tasbih dan sebagainya. Dalam pertanyaannya, dalam khutbah sering kita dengar anjuran untuk banyak membaca sholawat atau tahlil ataupun bacaan lainnya yang disebutkan dalam hadis sahih yang dinyatakan akan menjadi simpanan di akhirat nanti. Bagaimana penjelasannya? Jawabannya, tuntutan untuk mengungkapkan bacaan-bacaan seperti membaca sholawat, membaca tasbih, tahmid dan takbir seperti tersebut dalam hadis-hadis sahih merupakan petunjuk pelaksanaan yang diberikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap ayat-ayat yang memang menganjurkan demikian. Kemudian yang selanjutnya yaitu peningkatan iman dan takwa. Pertanyaannya, hampir setiap hari kita mendengar ajakan, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita. Tetapi saya belum mengerti bagaimana cara meningkatkan iman dan takwa itu secara jelas. Mohon penjelasannya. Ya, kami jawab. Dengan kualifikasi takwa ini dapat dipahami
Maksud ajakan peningkatannya ialah dengan meningkatkan keimanan, kesabaran, usaha, berbuat benar, ketekunan beribadah, memperbanyak infak, dan banyak melakukan mawas diri, mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang nomor 6, tasawuf merupakan puncaknya iman. Pertanyaannya, benarkah ilmu tasawuf itu puncaknya beriman kepada Allah? Dalam Al-Quran maupun Jawabannya, dalam Al-Quran maupun hadis tidak kita dapati adanya keterangan bahwa tasawuf merupakan puncak dalam beriman kepada Allah. Jadi iman kepada Allah itu tergantung dari diri kita sendiri. Yang selanjutnya, tasawuf dan widatul wujud. Apakah tasawuf itu? Apakah benar tasawuf itu sebagai puncak beriman kepada Allah? Dan bagaimana tasawuf sering membawa pada wahdatul wujud? Keduanya menurut saya sukar dibedakan, mohon dijelaskan. Jadi gini, jawabannya, tasawuf Islam yang berkisar pada akhlakul karimah yang didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah yang kuat tentu dapat dibenarkan, sedangkan berdasarkan pada interpretasi seseorang yang menjurus pada ajaran yang tidak benar, seperti dengan bacaan tertentu akan menjadikan bertemunya hamba dengan Khaliknya, atau dengan meminjam istilah manunggaling kaula Gusti, tentu jauh dari tasawuf Islam. Selanjutnya yaitu masalah kejadian dan amalan manusia. Yang pertama, manusia dari tanah. Pertanyaannya, Allah menciptakan manusia pertama dari saripati tanah. Sedangkan menurut ilmu biologi, kejadian manusia itu adalah pertemuan antara sel sperma dengan sel telur. Bagaimana hubungan keduanya? Mohon penjelasan. Jawabannya, dari segi pemahaman, memahami arti tanah dengan makna hakiki, yakni Adam betul-betul dari tanah. Yang dari keyakinan kita bahwa Allah Maha Kuasa dapat saja menjadikan manusia dari tanah, dan dapat dipahami dengan makna majazi bahwa manusia sekarang berasal dari tanah. Maksudnya secara tidak langsung bahwa makanan-makanan manusia berasal dari tanah. Sperma yang keluar dari manusia mengandung unsur-unsur tanah. Jadi tidak ada pertentangan antara nas Al-Quran dengan pengetahuan. Yang kedua, amal si kaya dan si miskin. Pertanyaannya, si miskin tidak dapat mengimbangi amal si kaya yang dengan uangnya dapat beribadah haji dan zakat. Karena Allah Maha Adil dan tidak membedakan si kaya dan si miskin, amal apakah yang dapat dilakukan si miskin untuk dapat mengimbangi amal si kaya? Jawabannya, si miskin dapat menyamai si kaya dengan sikap sabar kalau memang sudah garisnya demikian. Harus berusaha ikhlas dalam beramal di samping selalu harus memupuk silaturahmi dan ukhuwah yang biasanya dengan mudah dapat dilakukan oleh si miskin dan tidak mudah dilakukan oleh si kaya yang biasanya mempunyai sifat individualis, mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, kriteria manusia berkualitas. Pertanyaannya, bagaimana kriteria manusia berkualitas baik di hadapan manusia dan di hadapan Allah? Mohon penjelasan dan dalilnya. Jawabannya, rumusan manusia berkualitas menurut GBHN tahun 1988, subsektor pendidikan yang antara lain berbunyi, pendidikan nasional berdasarkan Pancasila bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, dan terampil, serta sehat jasmani dan rohani. Rumusan demikian tidak bertentangan dengan ajaran agama kita Islam, bahkan boleh dikatakan sesuai. Yang keempat, pemimpin yang baik. Pertanyaannya, bagaimana sifat-sifat pemimpin yang baik menurut Islam? Jawabannya, banyak sifat yang baik bagi pemimpin, tetapi yang pokok dapat disampaikan beberapa sifat tersebut, antara lain, yang pertama beriman dengan pelaksanaan hati, lisan, dan perbuatan. Yang kedua bertakwa, karena takwa akan menjaga dirinya dari perbuatan tercela. Yang ketiga mempunyai kemampuan, baik berupa ilmu, praktek, dan kemampuan fisiknya, sesuai macam kepemimpinannya.
Yang keempat, adil. Dengan keadilannya, ia akan berbuat tidak zalim. Yang kelima, jujur. Dengan kejujurannya, ia akan melaksanakan amanat dengan baik. Kemudian yang kelima yaitu pemimpin yang wajib ditaati. Pertanyaannya, wajibkah kita taat kepada pemimpin yang maksiat dan bagaimana pemimpin yang wajib kita patuhi menurut ajaran Islam? Jawabannya, secara umum ketaatan kita terhadap pemimpin yang sah jangan sampai pudar sekalipun pemimpin itu melakukan sesuatu yang tidak kita senangi karena perbuatan maksiat. Dengan catatan kita tetap beramal ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang ma'ruf dan tidak mungkar dan sesuai dengan hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar yang artinya wajib atas seseorang muslim untuk taat kepada pemimpin baik senang maupun tidak, kecuali kalau diperintahkan untuk berbuat maksiat maka tidak perlu dituruti. Yang keenam yaitu syarat mujtahid. Pertanyaannya, bagaimana syarat ijtihad menurut Abu Zarrah? Bagaimana memenuhi syarat-syarat itu oleh Muhammadiyah? Pertanyaannya, Muhammad Abu Zahroh dalam kitab Ushulul Fiqih mengemukakan bahwa syarat mujtahid ialah A. Menguasai ilmu bahasa Arab, B. Mengetahui tentang Al-Quran dan pengetahuan tentang nasikh mansuh, C. Mengetahui tentang as-sunnah, D. Mengetahui masalah-masalah yang telah disepakati dan yang masih diperselisihkan, E. Mengetahui tentang qiyas, F. Mengetahui tentang tujuan ditetapkannya hukum bagi manusia untuk dapat membawa kemaslahatan manusia. Dan itulah inti risalah Muhammad sebagai yang dimaksudkan dalam firman Allah yang artinya, dan tidaklah engkau Muhammad kami utus kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Yang G. Paham benar dan perkiraannya yang oleh Al-Asnawi digambarkan mengetahui tentang batasan-batasan serta cara menyusun mukadimah dan kesimpulan agar terjaga dari kekeliruan dan analisis dan berpikir. Yang H. Niat dan i'tiqadnya benar. Hanya semata-mata karena Allah dalam rangka menegakkan agama yang benar. Muhammadiyah dalam memenuhi masalah ini dengan melakukan ijtihad secara kolektif yang bernama ijtihad jama'i sebagaimana ditempuh di masa sahabat, dan dalam mengantisipasi pemecahan masalah-masalah baru mengikut sertakan ahli-ahli ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Yang ketujuh, wali tingkat tinggi bebas sholat. Pertanyaannya, ada yang mengatakan bahwa wali tingkat tinggi gugur atasnya hukum syara. Dicontohkan orang itu Abdul Hasan Al-Hallaj dan Syekh Siti Jenar. Hal demikian bukan karena kehendaknya tetapi karena kehendak Allah sendiri. Wali yang masih melakukan sholat berarti belum sempurna kewaliannya. Benarkah demikian? Jawabannya, jelas untuk menjadi kekasih Allah atau orang yang dikasihi Allah haruslah melakukan yang fardu, termasuk sholat fardu. Tidak ada manusia yang melebihi Nabi Muhammad karena Muhammad mendapat bimbingan wahyu. Bahkan Nabi Muhammad tetap melakukan sholat baik fardu maupun sunat. Yang kedelapan, hak dan kewajiban tunagrahita. Pertanyaannya, sejauh mana hak dan kewajiban seorang muslim tunagrahita atau cacat mental berkenaan dengan kehidupan keagamaannya? Jawabannya, kewajiban-kewajiban beribadah bagi penderita cacat mental atau yang istilah halusnya tunagrahita dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya. Yang kesembilan, pencegahan berketurunan bagi tunagrahita. Pertanyaannya, dalam kenyataan di antara penyandang tunagrahita syahwatnya tinggi dan jika dilangsungkan perkawinan ada sangkaan kuat berdasarkan hasil penelitian dalam dunia kedokteran dikhawatirkan keadaan cacatnya akan menurun kepada anak-anaknya. Bolehkah dilakukan pencegahan terhadap mereka untuk tidak berketurunan? Jawabannya, tidak ada halangan dilakukan pencegahan keturunan bagi para cacat mental atau tunagrahita yang akan melakukan perkawinan dengan cara yang tidak menimbulkan mudarat bagi manusia-manusia yang bersangkutan. Masalah Quran dan hadis. Yang pertama, arti kembali kepada Al-Quran dan hadis. Dalam lingkungan Muhammadiyah,
sering dilontarkan kalimat kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mohon dijelaskan pengertian kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jawabannya, karena agama Islam bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka ukuran kebaikan tadi didasarkan kepada kebaikan yang diungkapkan oleh Al-Quran maupun As-Sunnah. Hanya saja kalau diperlakukan dalam pengamalan Islam, padahal tidak didapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, serta itu bukan berkenaan dengan ibadah mahdhah, maka dapat kita gunakan ijtihad. Dalilnya surat An-Nisa ayat 59. Yang kedua, susunan Al-Quran. Ayat yang pertama turun ialah Iqra dan seterusnya, dan yang terakhir turun ialah Al-Yawma akmaltu lakum dan seterusnya. Mengapa mushaf itu tidak tersusun sebagaimana urutannya? Diperintahkan oleh Rasul agar mencatat setiap wahyu yang turun. Semua pekerjaan penulisan Al-Quran senantiasa di bawah pengawasan Nabi. Letak masing-masing ayat dan surat sudah diatur langsung oleh Rasulullah yang tentu saja dibimbing oleh wahyu. Yang ketiga, ayat 38 dan 39 surat An-Najm tidak dinasah. Di desa saya menjadi kebiasaan bahwa setelah orang meninggal dunia dibacakan ayat Al-Quran dan pahalanya dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal itu. Menurut keterangan yang saya peroleh, tidak bertentangan dengan ayat 38 dan 39 surat An-Najm, karena ayat tersebut telah dinasah, tidak berlaku lagi. Sekarang mohon penjelasannya. Dinasah artinya dihapuskan, sedangkan ditaskhis artinya diadakan. Kekhususan atau pengecualian dari ayat yang berlaku umum, dari hal yang berlaku umum, ayat 38 dan 39 surat An-Najm tidak dinasah atau dihapus sehingga tidak berlaku lagi seperti pertanyaan Anda. Tetapi ayat tersebut muhkam, artinya tetap berlaku, hanya saja ada pengecualian dengan dasar sunnah. Yang keempat, bacaan surat untuk kehamilan. Apakah bacaan surat Yusuf dan surat Maryam dalam Al-Quran ada khasiat pada kehamilan seseorang? Jawabannya, bagi orang yang hamil memang ada pengaruhnya, bukan hanya surat Maryam dan surat Yusuf, karena memang tidak ada dalil yang kuat kalau dengan membaca dua surat tadi akan membawa khasiat kepada kandungan seseorang. Yang jelas, membaca Al-Quran yang baik dan ikhlas akan membawa ketenangan hati. Hati yang tenang akan membawa pengaruh yang baik bagi janin dalam kandungan. Yang kelima, ayat Al-Quran untuk obat-obat dan lain-lain. Bagaimana hukum menggunakan tulisan Al-Quran untuk obat atau untuk sarana supaya cerdas? Apakah ada tuntunannya? Jawabannya, tidak ada tuntunan untuk menulis ayat-ayat Al-Quran untuk keperluan demikian. Yang ada ialah perintah untuk membaca dan merenungkan isi kandungan Al-Quran. Jadi, di samping usaha lahiriah yang benar, juga menggunakan usaha batiniah dengan selalu memohon kepada Allah untuk mendapatkan yang kita inginkan. Tidak dengan cara menggunakan ayat yang ditulis kemudian diminum, digantung kepada badan tersebut yang dapat membawa kesyirikan. Dalilnya hadis riwayat Al-Hakim dan Ahmad yang artinya sesungguhnya jambi-jambi, tanggal-tanggal dan tiwalah adalah syirik. Yang keenam, hafalan Quran setelah selesai salat. Sudah menjadi kebiasaan bagi kami begitu selesai salat, setelah salam langsung menghafal Al-Quran dengan alasan bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang dapat dibaca setiap salat, termasuk setelah selesai salat. Apakah ada hadis sahih yang menerangkan hal semacam itu? Jawabannya, tidak ada larangan. Tidak ada larangan untuk membaca atau menghafal langsung setelah salam dari salat. Hanya saja ada yang menjadi kebiasaan Nabi seperti yang diriwayatkan oleh Muslim dari Thawbah. Apabila Nabi selesai mengajarkan salat, membaca istighfar 3 kali, kemudian membaca Allahumma antas salam dan seterusnya. Setelah beberapa bacaan tetapi akan lebih baik lagi kalau kebiasaan yang baik yang dilakukan oleh Nabi sesudah selesai salat atau sesudah salam juga dibiasakan dalam rangka ittiba Nabi. Yang ketujuh, membaca Al-Quran dengan keras di masjid.
Bagaimana hukum orang yang membaca Al-Quran di masjid pada hari Jumat dengan keras, sementara para jamaah yang sedang melakukan salat sunnah atau melakukan iktikaf atau dzikir? Jawabannya boleh saja, asal untuk didengarkan sendiri dan untuk difahami, tidak mengganggu konsentrasi orang sedang melakukan salat sunnah di masjid itu, atau orang yang iktikaf atau yang sedang berzikir, karena membaca Al-Quran termasuk perbuatan ibadah juga. Tetapi kalau membaca keras-keras dan bernada tinggi yang akibatnya mengganggu konsentrasi orang lain yang sedang ibadah di masjid tersebut, tidak dibenarkan. Yang kedelapan, wanita haid membaca Al-Quran. Bolehkah orang yang haid atau menstruasi membaca Al-Quran? Bagaimana halnya adanya larangan bahwa tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci? Bukan tidak boleh, jawabannya bukan tidak boleh, tetapi tidak pantas. Dengan kata lain, kurang etis, memang menunjukkan bahwa kata suci mempunyai arti suci dari hadas atau bukan. Ada hadis Abu Hurairah sedang junub bertemu dengan Nabi, tetapi Abu Hurairah bersembunyi-sembunyi. Setelah ia mandi menjumpai Nabi dan menerangkan hal itu, maka Nabi menyatakan bahwa orang muslim itu suci dan tidak najis. Yang kesembilan, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran turunan tak perlu wudu. Ada yang berpendapat bahwa orang Muhammad yang menafsirkan bahwa bacaan dzalikal kitabu berarti itu kitab Al-Quran. Oke, lanjut lagi teman-teman. Masalah wudhu dan mandi wajib. Di sini yang pertama, wanita haid memegang, membaca dan menghafal Al-Quran. Pertanyaannya, bila sedang berhalangan haid, bolehkah wanita itu melakukan hal-hal yang pertama, memegang Al-Quran, misalnya untuk dipindahkan ke tempat lain atau dibaca? Yang kedua, membaca Al-Quran, hafalan untuk menjaga, untuk mengajar, atau belajar. Kami jawab, kami memilih sekalipun tidak ada dasar larangan yang kuat untuk pendidikan akhlak. Yang lebih utama kita tidak melakukannya kecuali dalam keadaan terpaksa. Jadi lebih baik kita tidak melakukannya seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu mandi karena masturbasi. Pertanyaannya, bagaimana hukum melakukan masturbasi dan apakah masturbasi mewajibkan mandi? Kami jawab, mengeluarkan mani dengan menggunakan tangan, termasuk yang banyak ditanyakan oleh para remaja. Perbuatan yang demikian termasuk yang patut dijauhi, dan kalau telah melakukan demikian wajib mandi. Kemudian yang selanjutnya nomor 3, apakah keputihan termasuk darah haid atau sperma? Pertanyaannya, apakah keputihan itu termasuk hadas besar sehingga wanita yang mengeluarkan keputihan harus mandi seperti mengeluarkan sperma atau darah haid? Jawab, wanita yang diwajibkan mandi adalah wanita yang mengeluarkan darah haid setelah selesai atau setelah selesai nifas. Jadi di situ kok wanita tersebut mengeluarkan keputihan, tidak diwajibkan untuk mandi wajib. Kemudian selanjutnya nomor 4, haruskah wudhu kalau mengantuk? Pertanyaannya, bagaimana hukumnya orang yang mengantuk sampai kaget? Jawabannya ialah bahwa orang yang mengantuk sampai kaget tidak batal wudhunya dan tidak batal sholatnya, karena yang membatalkan wudhu sekaligus membatalkan sholat ialah tidur, bukan mengantuk. Selanjutnya nomor 5, keluar air mazi. Pertanyaannya, apakah wajib mandi kalau sedang duduk dengan kekasih mengeluarkan cairan dari kemaluannya? Jawabannya, menurut riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib, orang yang mengeluarkan air mazi tidak wajib mandi, tetapi cukup dengan membasuh kemaluan dan mulut.
berwudu. Karena yang mewajibkan mandi wajib yaitu bukan keluarnya air mani, tapi keluarnya air mani. Yang selanjutnya nomor 6, wanita istihadah. Pertanyaannya, wanita yang sedang menderita istihadah, bagaimana sholatnya? Apakah ia harus mandi setiap akan menjalankan sholat atau cukup berwudu saja? Jawabannya, berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Aisyah bahwa wanita yang sedang istihadah tidak diwajibkan untuk mandi. Sedang menurut riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dari Aisyah pula ada keterangan untuk melakukan wudu tiap akan melakukan sholat. Jadi di situ setiap perempuan yang mengalami istihadah saat ingin melakukan sholat tidak diwajibkan untuk mandi, tetapi cukup dengan membersihkan hadas tersebut lalu mensucikannya dengan wudu. Kemudian nomor 7, mengusap kepala dalam wudu. Pertanyaannya, benarkah mengusap kepala mulai dari ubun-ubun hingga tengkuk, kemudian mengusap telinga bagian dalam dan luar 3 kali sesuai dengan tuntutan cara berwudu menurut keputusan tarjih? Jawabannya, tuntutan berwudu sesuai dengan keputusan tarjih antara lain ketika mengusap kepala dan telinga adalah tarjih mengatakan, lalu usaplah ubun-ubun dan atas surbanmu. Maksudnya kalau surban atau peci tersebut tidak dilepas, dengan menjalankan kedua telapak tangan dari ujung muka, kepala sehingga tengkuk dan kemudian dikembalikan lagi pada permulaan. Kemudian usaplah kedua telinga sebelah luarnya dengan 2 ibu jari dan sebelah dalamnya dengan kedua telunjuk. Dalam keputusan ini tidak ada ketentuan 3 kali sehingga cukup hanya sekali. Kemudian yang nomor 8, mandi wajib menyentuh kemaluan. Bagaimana kalau dalam mandi wajib atau mandi janabah tersebut menyentuh kemaluan, apakah tidak perlu wudu? Mohon penjelasannya. Jadi gini, memang benar Nabi tidak wudu. Nabi tidak wudu lagi setelah mandi janabat. Tetapi bagaimana Nabi melakukan mandi junub kemudian sesudah itu tidak wudu lagi? Untuk menjawab hal itu perlu memperhatikan bagaimana cara Nabi mandi. Pada waktu Nabi mandi menyentuh kemaluannya sebelum wudu, sehingga setelah selesai mandi tidak perlu untuk wudu lagi. Jadi kita perlu memahami apa yang dilakukan Nabi tersebut. Nomor 9, campuran tanah diganti dengan sabun. Pertanyaannya, mandi untuk pergi sholat Jumat sama dengan mandi janabat. Bagaimana kalau campuran tanah dalam mandi tersebut diganti dengan sabun? Jawab, dalam hal ini dapat saja diganti dengan sabun karena tuntutan HPT. Mengenai hal ini disebutkan cukup fleksibel atau lentur, yakni lalu basuhlah atau cucilah kemaluanmu dengan tangan kirimu dan gosokkanlah pada tanah atau apa yang menjadi gantinya. Kemudian yang nomor 10, wudu dalam keadaan telanjang. Pertanyaannya, sahkah seseorang yang dalam keadaan telanjang atau mandi mengambil air sembahyang atau wudu? Jawabannya, dalam hadis tidak diterangkan apakah Nabi dikala mandi itu telanjang atau tidak, karena tidak ada yang menerangkan dalam wudu. Berwudu itu harus dalam keadaan tidak telanjang bulat atau tidak adanya larangan wudu dalam keadaan telanjang bulat. Maka tidak ada alasan menyatakan tidak sahnya orang yang wudu dalam keadaan telanjang. Jadi di situ tidak ada keterangan kalau wudu itu harus telanjang ataupun harus tertutup. Kemudian nomor 11, menghitan wanita. Pertanyaannya, saya pernah mendengar seseorang mubaligh Muhammadiyah yang menerangkan bahwa khitan itu untuk pria dan wanita. Kalau benar, apakah dasarnya, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana halnya wanita yang sampai dewasa belum dikhitan? Maaf, pertanyaan ini terdorong
oleh ingin tahu kebenaran Islam, jangan dianggap jorok. Jawabannya, yang pertama, daerah. Berdasarkan majalah WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, demikian menulis tulisan dari Dr. Randanan Bandaso, khitan wanita dilaksanakan di Afrika, yakni Ethiopia, Senegal, demikian pula di Mesir, bahkan di Asia Selatan seperti Malaysia dan Indonesia. Yang selanjutnya, teknik atau cara yang digunakan berbeda-beda di satu tempat dengan tempat lain. Pada prinsipnya dilakukan pada klitoris atau alat kelamin wanita bagian luar yang tersembul di bagian atas, di bagian bibir kecil, dengan memotongnya. Kemudian yang ketiga, konsekuensi atau akibat-akibatnya, yaitu yang dapat ditimbulkan pelaksanaan yang demikian bagi wanita, baik yang terjadi segera maupun kemudian harinya. Yang maksudnya banyak konsekuensi yang dapat ditimbulkan pelaksanaan yang demikian bagi wanita. Maksudnya banyak hal yang terjadi saat wanita tersebut dihitan ataupun tidak. Baik itu sesegera, maksudnya dia langsung akibatnya sesegera itu ataupun di kemudian hari. Mengenai dasar hukum pelaksanaan khitan bagi wanita didasarkan pada dasar penetapan khitan bagi pria. Cukup sekian, bisa dilanjutkan. Masalah gerakan dan bacaan dalam salat. Yang pertama, menghadap kiblat yang tepat. Pertanyaannya, salat menghadap kiblat kurang tepat atau isbah? Bagaimana cara kita melakukan salat di masjid tersebut yang ada pula pengurus dan anggota Muhammadiyah? Jawabannya, jalan yang paling baik ialah usul kepada takmir masjid dengan alasan-alasan yang benar dan dapat diterima agar shaf diatur miring kalau dilihat dari tembok masjid, tetapi kalau disesuaikan dengan letak Masjidil Haram dengan Ka'bahnya tidak miring bahkan lurus. Yang kedua, bacaan Rabbighfirli. Dalam kitab fikih Sulaiman Rasyid disebutkan bahwa sebelum membaca amin disunahkan membaca Rabbighfirli kemudian amin, didasarkan pada hadis Wa'il bin Juhri. Bagaimana kedudukan hadis tersebut dan bagaimana pula ketentuan majlis tarjih? Jawabannya, Rabbighfirli sebelum membaca amin memang dituntunkan, tetapi pada Muktamar ke-26 berdasarkan penelitian ulama, ternyata hadis yang dijadikan dasar bacaan tersebut adalah dalam salat adalah lemah. Untuk itu sejak Muktamar ke-26 bacaan Rabbighfirli tidak dituntunkan dalam salat lagi. Yang ketiga, larangan salat di waktu tertentu. Dalam kitab Himpunan Tarjih tertulis ada 3 waktu yang merupakan larangan bagi seseorang mengerjakan salat, yaitu ketika matahari terbit, ketika matahari tepat di tengah-tengah siang hari, dan ketika matahari hampir terbenam. Yang saya tanyakan, ketika matahari di tengah-tengah itu waktu salat duhur berapa menit lagi? Dalam Al-Quran hadis tidak diterangkan liduluki syamsi, dan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah disebutkan idza dahalati syamsu, yang artinya sama dengan yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu telah tergelincirnya matahari. Menurut kebiasaan perhitungan jam istiwa atau setempat, waktu zuhur dilebihkan 4 atau 5 menit setelah matahari berada di titik kulminasi, yakni waktu matahari berada di tengah-tengah. Yang keempat, membaca tawaduk dengan jahar. Yang keempat, membaca ta'awud dengan jahar. Dalam membaca ta'awud sebelum membaca surat Al-Fatihah, dalam salat jahar apakah dengan jahar pula? Hal ini saya tanyakan karena pernah saya menjumpai imam yang membaca ta'awud dengan jahar. Mohon penjelasannya. Membaca ta'awud dalam salat sebelum membaca surat Fatihah memang ada dasarnya, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah.
Yang pertama, dasar Al-Quran surat An-Nahl ayat 98. Yang Faida qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Itu dalilnya. Yang kelima, bacaan Fatihah, kunut dan salawat. Mohon diterangkan atas dasar Al-Quran dan Al-Hadis ucapan-ucapan dalam salat. Yang pertama, membaca Al-Fatihah dimulai dari bacaan Alhamdulillah yang dikeraskan. Yang kedua, tidak mendoa kunut di waktu salat subuh. Yang ketiga, membaca salawat tidak menggunakan sayyidina. Jawabannya, menurut keputusan Muktamar Darjih yang Huzaimah, As-Siraj, Ibnu Hibban dan lainnya, dalam membaca basmalah ini memang dalam keputusan tidak ditetapkan apakah jahar atau keras atau sir atau pelan-pelan. Maka pengamalannya dapat dibaca keras atau pelan-pelan. Membaca doa kunut di waktu berdiri iktidal rakaat kedua salat subuh menurut pentarjihan kurang kuat dalilnya. Oleh karena itu tidak diamalkan bacaan salawat dan salawat dalam salat yang diajarkan oleh Nabi. Memang tidak memakai sayyidina sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ahmad dan Muslim. Selanjutnya yang keenam, bacaan surat hanya yang berarti memohon. Pertanyaannya, ada yang mengatakan bahwa bacaan surat dalam salat hanya yang berarti memohon karena salat itu artinya doa. Kalau membaca surat yang tidak berarti memohon, salatnya tidak sah. Benarkah demikian? Mohon penjelasannya. Jawabannya, dari segi bahasa memang arti salat itu berdoa. Salat merupakan ibadah yang pelaksanaannya harus sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi agar dapat diterima. Sesuai dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni sholli," yang artinya lakukanlah salat sebagaimana engkau semua melihatku melakukan salat. Yang ketujuh, bacaan di antara dua sujud. Mengapa Muhammadiyah khususnya di waktu duduk di antara dua sujud tidak membaca bacaan di bawah ini? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Prinsipnya yang menjadi pegangan Muhammadiyah ialah hadis sahih dalam arti makbul, dapat diterima untuk berhujjah, yang termasuk di dalam hadis hasan. Yang kedelapan, duduk sejenak setelah sujud. Saya sering melihat sebagian besar jamaah sholat selalu duduk sejenak dengan baik atau sempurna waktu akan berdiri setelah sujud. Yang kedua, dalam hati saya menyenangi yang demikian, tapi saya tidak melakukan demikian karena tidak tahu alasannya yang pasti dan guru saya tidak mengajarkannya. Saya sangat berharap mendapatkan jawabannya dengan alasan-alasan yang pasti atau sunnah Nabi. Baik, jawabannya yaitu hadis Malik bin Huwairits bahwa ia mengetahui Nabi SAW salat, maka apabila beliau berada dalam rakaat gasal atau genap dari salatnya, beliau sebelum berdiri kemudian duduk dulu sehingga lurus duduknya. Kemudian yang kesembilan, Selanjutnya yaitu masalah sholat fardu dan sunnah. Yang pertama, sudah sholat tapi belum syahadat. Pertanyaannya, seorang dilahirkan dalam keluarga muslim, sudah melakukan sholat, bahkan sudah menunaikan zakat dan haji, tetapi tidak secara khusus mengucapkan kalimat syahadat dengan niat masuk Islam. Apakah yang demikian sudah sah Islamnya, dan yang dikerjakan tadi yakni sholat, zakat dan hajinya mendapat pahala? Mengingat rukun Islam itu ada 5, termasuk yang pertama adalah mengucapkan kalimat syahadat. Mohon penjelasan. Jawabannya, dalam Islam tidak ada ketentuan bahwa seseorang yang masuk Islam harus membaca syahadat di muka seseorang dan disaksikan oleh orang-orang tertentu.
Di hadapan Allah, orang yang dengan keyakinannya bersaksi akan keesaan Allah dan kenabian serta kerasulan Muhammad SAW sudahlah cukup untuk mendapatkan pengakuan keislamannya, sehingga orang yang dilahirkan dalam keluarga Islam pada waktu kecil dihitan dan dituntun membaca syahadat, rajin melaksanakan sholat, puasa, membayar zakat, bahkan pernah menunaikan ibadah haji, tidak diperlukan lagi secara khusus membaca syahadat di hadapan seseorang dan disaksikan orang lain. Yang kedua, sholat Jumat harus 40 orang. Pertanyaannya, di desa saya bertugas dulu, penduduknya sedikit sekali. Kalau melakukan sholat Jumat kurang dari 40 orang, maka setelah sholat Jumat dilakukan sholat zuhur. Dan menurut istilah setempat, ditempel dengan zuhur. Setelah saya terangkan tidak ada cara ditempel dengan zuhur itu, masyarakat di desa saya sudah tidak lagi mengerjakannya. Untuk lebih mantapnya, saya tanyakan apakah ada dalil yang mengharuskan bahwa sholat Jumat yang anggota jamaahnya kurang dari 40 harus ditempel dengan sholat zuhur. Jawabannya, sholat Jumat itu sebagai yang disepakati jumhur ulama harus dilakukan dengan berjamaah. Didasarkan pada hadis riwayat Abu Dawud dari Thariq bin Syihab sebagai yang tersebut pada HBT, kitab sholat jamaah dan Jumat mengenai batas minimum tidak disebutkan dalam hadis-hadis, sehingga melangsungkan sholat Jumat tidak dibatasi jumlah minimal dan maksimalnya, yang penting berjamaah. Yang ketiga, masbuk dalam sholat Jumat. Pertanyaannya, bila orang tidak melakukan sholat Jumat atau masbuk, apakah melakukan sholat Jumat 2 rakaat atau sholat zuhur? Dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Thariq dan Syihab dan hadis riwayat Ahmad dari Aisyah, tidak ada yang menerangkan sholat zuhur. Bagaimana hukumnya dengan surat Jumat ayat 9? Jawabannya, yang A, orang masbuk artinya makmum yang tertinggal dalam melakukan sholat Jumat, yang datang ketika imam telah melakukan rukuk atau sujud atau bahkan telah melakukan tahiyat akhir. Berdasarkan pendapat para imam mazhab, harus melakukan sholat zuhur. Berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim, makmum yang masbuk sholat Jumat tidak perlu melakukan sholat zuhur, tetapi cukup menyempurnakan kekurangannya. Yang B, mengenai orang yang tidak diwajibkan sholat Jumat karena dikecualikan oleh hadis riwayat Abu Dawud dari Thariq bin Syihab, ialah hamba, wanita, anak-anak, dan orang yang sakit, maka wajib melakukan sholat zuhur berdasarkan perintah umumnya, yakni melakukan sholat zuhur setiap waktu siang sesudah matahari tergelincir. Yang keempat, basmalah sebelum salam dikala berkhutbah. Pertanyaannya, benarkah kalau orang memulai ceramah dengan membaca basmalah baru salam, salamnya tidak wajib dijawab? Jawabannya, menjawab salam bagi yang mendengar salam disebutkan antara lain dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa ada 6 kewajiban bagi seorang muslim terhadap muslim lainnya, antara lain ialah menjawab salam. Dalam khutbah Jumat atau khutbah yang lain, cukuplah kita membaca salam dengan keras, dan andai kata ada yang mengamalkan umumnya hadis yang memerintahkan memulai setiap perbuatan terpuji dengan basmalah adalah membacanya dengan pelan dikala naik mimbar, bukan dibaca keras sewaktu akan membaca salam. Yang kelima, sholat sunnah 4 rakaat sesudah Jumat. Pertanyaannya, dalam HBT kami menemui dalil hadis yang menyatakan bahwa sholat sunat sesudah sholat Jumat 4 rakaat. Dalam hadis tidak diterangkan pelaksanaannya apakah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ataukah langsung 4 rakaat. Mohon penjelasan. Jawabannya, makna yang dapat difahami dari sholat 4 rakaat ialah melakukannya 4 rakaat itu tidak terputus. Yang keenam, sholat fajar. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan sholat fajar? Mohon diterangkan selengkapnya, baik waktunya maupun bacaannya dan sebagainya. Jawabannya, yang dimaksud sholat fajar ialah sholat subuh, tetapi kalau yang dimaksud dengan sholat sunat fajar ialah
sholat sunat 2 rakaat sebelum sholat subuh, termasuk sunat yang selalu diamalkan oleh Nabi. 2 rakaat fajar atau sholat sunat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan segala isinya. Waktu pelaksanaannya ialah sebelum subuh. Maksudnya, setelah azan subuh sebelum melakukan sholat subuh. Adapun caranya, Nabi melakukan 2 rakaat itu sebentar dan bacaan yang dibaca sesudah Fatihah ialah surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Yang ketujuh, sholat sunat fajar sesudah terbit fajar. Pertanyaannya, dalam HPT disebutkan dalil sholat fajar menurut riwayat Muslim, Ahmad dan Ahlus Sunnah dari Ibnu Umar, dan hadis seperti itu diriwayatkan pula oleh Muslim, Ibnu Hibban dan Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah dengan lafal qoblal fajri yang artinya sebelum fajar. Dalam riwayat Muslim dari Hafsah, lafaznya idza tala al-fajru yang artinya apabila telah terbit fajar. Dengan melihat kedua dalil tersebut, apakah berarti bahwa salat sunat fajar itu boleh sebelum terbit fajar dan sesudah terbit fajar? Mohon penjelasan. Jawabannya, maksud kata al-fajar ialah salat subuh. Jadi makna qoblal fajri pada hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah, Ibnu Hibban, An-Nasai dan Abu Dawud dari Ibnu Umar ialah sebelum salat subuh. Baik, selanjutnya masalah sujud sahwi. Yang pertama berjudul sujud sahwi dan caranya. Pertanyaannya yaitu bagaimanakah cara melaksanakan sujud sahwi, apakah sesudah salam atau sebelum salam? Mohon penjelasannya. Jawabannya yaitu dalam pengamalan Nabi, bila pada kelebihan atau kekurangan dilakukan sujud itu sesudah salam. Yang selanjutnya yaitu masalah azan. Yang pertama, yang berjudul azan subuh 2 kali. Pertanyaannya, saya mendengar azan dilakukan 2 kali, sekali sebelum waktu subuh tiba dan sekali sesudah waktu subuh tiba. Apakah hal seperti itu dilakukan sejak masa Nabi dan adakah dasar hukumnya? Jawabannya, berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah, dapat diketahui bahwa di bulan puasa, Bilal melakukan azan sebelum waktu subuh dengan maksud membangunkan orang-orang yang masih tidur untuk makan sahur. Jadi pada zaman dulu itu azan 2 kali agar yang berpuasa itu bangun mendengar azan yang pertama. Kemudian azan yang kedua yaitu waktu subuh. Yang nomor 2 yang berjudul mendengar azan ketika kuliah. Pertanyaannya, manakala yang lebih baik kita kerjakan sewaktu kita kuliah lalu mendengar suara azan pertanda masuknya waktu sholat? Jawabannya yaitu memang yang sangat baik ialah dengan menyusun jadwal waktu. Hendaknya menghindari jadwal kuliah di waktu jam-jam sholat. Memang kadang-kadang mengalami kesulitan. Kalau mengalami kesulitan, hendaknya maklum. Justru itulah adanya hikmah Allah memberi waktu sholat itu ada yang muasa, artinya ditentukan waktunya tetapi agak diluaskan. Jadi kalau semisal kita mendengar azan waktu kuliah, ya sebisa mungkin kita sholat terlebih dahulu. Jika kita tidak bisa atau jadwal kuliahnya yang masih berjalan, kita bisa menunaikan di jangka agak panjang. Di sini tertulis, justru itulah adanya hikmah Allah memberi waktu sholat itu ada yang muasa, artinya ditentukan waktunya tetapi agak diluaskan. Jadi kalau semisal udah masuk zuhur, masih ada waktu jam kuliah, kita bisa menunaikan sholat zuhur itu di jam 1 atau di jam setengah 2 bisa. Kemudian nomor 3, azan dengan duduk atau kaset.
Pertanyaannya, bolehkah kita mengumandangkan azan dalam keadaan duduk dan bolehkah mengumandangkannya dengan kaset? Jawabannya yaitu azan adalah dengan berdiri, demikian pula iqomah. Di antara azan dan iqomah disela dengan duduk. Inilah perbuatan sunnah karena Nabi memberi rangsangan agar orang mau membuat kebajikan itu. Karena dengan menyeru azan akan mendapatkan maghfirah dari Allah. Jadi di antara azan dan iqamah itu kita disunahkan untuk duduk terlebih dahulu. Soal mengumandangkan azan atau iqamah hendaknya berdiri. Akan tetapi mengumandangkannya dengan kaset itu setidaknya jangan ya, karena sebaiknya kita mengumandangkan dengan suara asli, karena dengan menyeru azan akan mendapatkan maghfirah dari Allah. Kemudian yang keempat, yang berjudul Imam tidak fasih dan muazin tidak memakai kopiah. Pertanyaannya, di tempat saya telah didirikan masjid, sudah 2 tahun berdiri dengan bangunan baru dan sudah digunakan sholat Jumat. Muazinnya tidak pakai kopiah dan imamnya kurang fasih, sering salah tajwidnya. Apakah jamaah Jumat itu sah? Mohon penjelasan. Jawabannya yaitu berdasarkan hadis yang menjadi imam hendaknya yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Kalau di tempat itu memang belum ada yang paling baik, ya seadanya. Sambil terus diingatkan kemampuan bacaannya, pakailah pakaian yang pantas menurut urf syara'. Selanjutnya yaitu masalah sholat jamaah. Yang pertama, makmum mendahului imam. Pertanyaannya, dalam suatu buku yang saya baca diterangkan bahwa dalam sholat berjamaah sering makmum mendahului imam, sehingga sholatnya tidak sah. Tetapi saya mendapat ceramah agama dari seseorang bahwa makmum yang mendahului imam sholatnya tidak mendapat pahala lipat 27 kali, yang berarti sholatnya sah. Sahkah sholat makmum yang mendahului imam, ataukah sah hanya tidak mendapat pahala berjamaah? Mohon penjelasan. Jawabannya, tidak adanya perintah untuk mengulang sholat bagi makmum yang mendahului imam. Untuk itu, sukar untuk menetapkan bahwa mendahului imam itu sesuatu yang membatalkan sholat. Juga tidak adanya keterangan yang menunjukkan tidak berfungsinya sholat yang dilakukan oleh makmum yang mendahului imam. Perbuatan yang demikian adalah perbuatan yang jelek kalau dengan kesengajaan, yang perlu dijaga untuk dijauhi. Dan kalau disengaja melakukan demikian termasuk perbuatan dosa, sekalipun tidak membatalkan sholatnya. Hanya saja karena mengikuti imam termasuk persyaratan berjamaah dapat diambil pengertian bahwa sholat jamaahnya tidak tercapai, yang dengan sendirinya pahala jamaah juga tidak dapat. Kesimpulan ini sebagai pendapat jumhur ulama seperti tersebut dalam Bidayatul Mujtahid 1 halaman 154. Nomor 2, makmum di Masjidil Haram dan imamnya. Pertanyaannya, di Masjidil Haram kalau imam menghadap Ka'bah dan makmum pun begitu, dan kalau imam berada di sebelah timur Ka'bah menghadap ke barat akan berhadapan dengan makmum yang kebetulan berada di sebelah barat Ka'bah menghadap ke timur. Demikian pula makmum wanita yang semestinya di belakang makmum pria akan didapati bahwa makmum yang berada di arah muka imam seperti berada di muka imam dan makmum yang lain. Bagaimana hal ini? Apakah tidak bertentangan dengan prinsip bahwa makmum berada di belakang imam dan makmum wanita berada di belakang makmum pria? Jawabannya, apabila sholat menghadap Ka'bah dan apabila sholat berjamaah, maka imam berada di muka makmum. Kemudian berdasar riwayat Ahmad dan An-Nasai dari Ibnu Abbas bahwa shaf laki-laki berada di muka dan shaf wanita dalam sholat berada di belakang, maka pelaksanaan sholat di Masjidil Haram melingkari Ka'bah, sedang posisi imam di garis lingkar pertama mendekati Ka'bah dan makmum melingkar Ka'bah dalam garis lingkar di belakang imam. Lingkaran yang mengelilingi Ka'bah itu menggambarkan barisan-barisan
imam berada di baris paling depan dan makmum laki-laki berada di baris belakangnya, sedang makmum wanita berada di barisan belakang makmum laki-laki. Yang ketiga, bacaan makmum lebih baik dari imam. Pertanyaannya, bolehkah seorang makmum sholat dengan imam yang bacaan Al-Quran lebih baik daripada imam? Jawabannya, orang yang menjadi imam mestinya yang paling baik bacaan Al-Qurannya, tetapi dalam pelaksanaan tidak semuanya dapat dilakukan demikian. Misalnya, orang yang seharusnya menjadi imam itu sakit, atau makmum yang bacaannya lebih baik dari imam itu datang terlambat, dan sebagainya. Maka tidak ada halangan orang yang bacaan Al-Qurannya lebih baik dari imam menjadi makmum orang yang bacaan Al-Qurannya tidak sebaik makmum itu. Hal ini didasarkan kepada riwayat Nabi yang pernah makmum kepada salah seorang sahabat, padahal jelas orang yang paling baik pengertian dan bacaan Al-Quran waktu itu adalah Nabi sendiri. Yang nomor 4, makmum di ruang samping. Pertanyaannya, sebuah ruangan masjid digunakan untuk sholat berjamaah karena masjid itu mempunyai ruangan samping yang diantarai dengan dinding roster yang berlubang-lubang sehingga makmum yang berada di ruang samping itu dapat melihat gerak-gerik imam melalui makmum yang di dalam, juga dapat mendengarkan suara bacaan imam. Apakah boleh melakukan sholat sebagai makmum dalam jamaah di ruang samping tersebut? Jawabannya, makmum yang berada di samping gedung bagian dalam yang hanya dipisahkan dengan roster yang bercelah-celah itu memungkinkan untuk dapat mengikuti imam dengan baik. Karenanya boleh saja ruang kanan dan kiri dari ruang tengah masjid itu digunakan untuk melakukan sholat makmum dalam berjamaah di masjid tersebut. Yang kelima, berjabat tangan setelah jamaah. Pertanyaannya, berjabat tangan atau bersalam-salaman setelah sholat jamaah dengan teman sesamanya banyak kita lihat. Apakah hal ini pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad? Jawabannya, bersalam-salaman antara sesama muslim memang dianjurkan oleh Nabi dan telah menjadi kebiasaan para sahabatnya. Tetapi tidak ada contoh yang dilakukan Nabi Muhammad bahwa sesudah sholat jamaah, anggota jamaah berjabat tangan satu dengan yang lain. Juga perintah untuk melakukan yang demikian pun juga tidak ada. Nabi Muhammad sendiri kalau selesai sholat dengan para sahabat hanya menghadap para jamaah, tidak bersalaman. Yang nomor 6, imam wanita bagi jamaah wanita. Pertanyaannya, bagaimana dalilnya bila seorang wanita menjadi imam bagi sholat jamaah wanita? Shaf imam itu lurus dengan shaf makmum pada jamaah itu dan imam itu berada di bagian tengah dari shaf itu. Jawabannya, tempat imam wanita ada di tengah dan lurus dengan shaf jamaah. Yang ketujuh, cara mengajak sholat. Pertanyaannya, bagaimana cara Nabi Muhammad mengajak suatu kaum agar mau mendirikan sholat? Jawabannya, arti mendirikan sholat dalam arti luasnya bukan sekedar melakukan sholat, tetapi juga melakukan dan melaksanakannya berjamaah di tengah masyarakat. Dalam mengajak agar orang lain mau mengerjakan sholat dengan perbuatan dan bacaan yang benar, misalnya dalam melakukan gerakan-gerakan sesuai, maka diberi tuntunan baik dengan lisan maupun dengan contoh. Dalam hal bacaan pun Nabi memberi pelajaran sesuai dengan prinsip tadrij, artinya sedikit demi sedikit. Apa yang dikerjakan Nabi adalah berdasarkan yang diajarkan Allah kepadanya melalui malaikat Jibril, yang kemudian oleh Rasulullah diajarkan kepada umatnya. Yang kedelapan, wadam jadi makmum. Pertanyaannya, bagaimana atau di mana kedudukan makmum orang yang wadam? Di deretan makmum laki-laki atau makmum perempuan? Apakah orang wadam boleh jadi imam bagi pria atau untuk wanita saja? Jawabannya, persoalan wadam atau dalam bahasa Arabnya khunsa dalam hukum digolongkan pada hal yang muskir. Pemecahannya diserahkan kepada dominasi dan kecenderungan secara fisik dan jawabannya, persoalan wadam atau dalam bahasa Arab khunsa dalam hukum digolongkan pada hal yang muskir. Pemecahannya diserahkan kepada dominasi dan kecenderungan secara fisik dan
psikis. Kalau kecenderungannya dan dominasi fisik dan psikisnya wanita, ya digolongkan wanita, dan sebaliknya. Kalau kecenderungannya dan dominasi psikis serta dominasi fisiknya pria, ya digolongkan pria. Demikian pula dalam sholat, kedudukannya sama dengan kedudukan di atas. Kalau digolongkan pria, kedudukannya sama dengan pria, dan kalau digolongkan wanita, softnya bersama dengan wanita. Saya lanjutkan lagi masalah selanjutnya, yaitu masalah sholat hari raya. Yang nomor 1, komando dalam takbiran. Apakah takbiran itu dilakukan dengan komando atau dibaca terus menerus? Jawabannya, takbir dilakukan dengan komando atau dituntun akan membuat lebih kompak. Jadi kita dengan cara tersebut, kenapa kok dilakukan dengan cara tersebut? Karena di situ akan lebih kompak dan lebih meriah gitu, lebih ramai. Kemudian nomor 2, sambutan sebelum sholat Id. Bolehkah diadakan sambutan sebelum sholat Id? Bolehkah diadakan sambutan sebelum sholat Id dimulai? Jawabannya, tidak ada tuntutan diadakannya acara-acara baik sebelum maupun sesudah sholat dalam rangka pelaksanaan sholat Id. Jadi di situ tidak ada tuntutan kalau di awal itu harus ada sambutan ataupun di akhir harus ada sambutan, tidak ada tuntutannya. Jadi kita melakukannya itu tidak boleh-boleh saja. Kemudian selanjutnya, mengangkat tangan dalam takbir zawaid. Apakah tiap membaca takbir pada rakaat pertama dan kedua dikala melakukan sholat hari raya diharuskan mengangkat kedua tangan dengan alasan yang diterangkan dalam hadis Bukhari dan Nafi bahwa Ibnu Umar kalau sholat mengangkat kedua tangannya seperti tersebut pada HPT cetakan ketiga halaman 97-98, atau ada dasar hadis lain, mohon dituliskan. Jadi gini, jawabannya, ada dalil yang secara khusus menyebutkan bahwa mengangkat tangan setiap takbir pada sholat Id, tetapi ada yang menyatakan perawinya dhaif sehingga tidak dapat dipakai dalil. Yang kemudian karena tidak ada dalil khusus yang kuat, ada yang berpendapat tidak perlu mengangkat tangan pada takbir zawaid dalam sholat Id. Jadi di situ tidak ada dalil yang kuat yang dapat kita gunakan untuk melakukan tersebut. Jadi kita tidak perlu untuk mengangkat tangan pada takbir zawaid saat sholat hari raya. Kemudian hari raya pada hari Jumat. Sholat Id, pertanyaannya, sholat Id kebetulan jatuh pada hari Jumat. Apakah ada keterangan atau hadis yang sahih bahwa kalau hari raya jatuh pada hari Jumat tidak usah pergi sholat Jumat, cukup sholat di rumah? Jawabannya, adanya kebolehan tidak melakukan sholat Jumat bagi orang yang melakukan sholat hari raya yang jatuh pada hari Jumat, dan tetap melakukan sholat Jumat bagi yang tidak melakukan sholat Id. Dan sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi, tetap mengadakan dan melakukan sholat Jumat di hari raya yang jatuh pada hari Jumat. Jadi pada intinya di situ Nabi pun, Rasulullah SAW tetap melakukan sholat Jumat walaupun di situ sholat hari raya tepat pada hari Jumat. Nah, selanjutnya nomor 5, bacaan antara takbir. Dalam sholat Id ada hadis yang mengatakan bahwa tidak ada bacaan di antara takbir seperti subhanallah dan seterusnya. Bagaimana kejelasannya? Bagaimana pula tentang bilangan takbir 7 kali itu? Apakah menjadi 8 kali dengan takbiratul ihram dan menjadi 6 kali dengan takbir kembali berdiri dari rakaat pertama? Jawabannya, tidak ada tuntutan
bacaan khusus atau tertentu dari Nabi tentang bacaan zikir di sela-sela 2 takbir, dan dari takbir-takbir pada waktu melakukan sholat hari raya. Selanjutnya, mengenai takbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua adalah selain takbiratul ihram dan takbir kembali dari rukuk. Jadi di situ 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua adalah selain takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram dan takbir kembali dari rukuk kembali dari rukuk tersebut, maksudnya intinya 7 dan 5 itu bilangan sendiri. Kemudian yang nomor 6, sholat idain di lapangan. Pertanyaannya, apakah bila di suatu tempat desa jamaah tertampung di masjid melaksanakan sholat idain, yakni Idul Fitri dan Idul Adha juga di lapangan, bagaimana pendapat ulama tentang hal ini? Jawabannya, Muhammadiyah dalam pelaksanaan sholat id di lapangan tidak mengaitkan dengan keadaan masjid setempat, tetapi mengamalkannya sesuai yang diamalkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, melakukan sholat id di tanah lapang yang dalam hadis disebutkan musola atau tempat sholat. Mungkin cukup itu saja, bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya yaitu masalah sholat jenazah. Yang pertama, yang berjudul sholat jenazah dan sholawat. Pertanyaannya yaitu, saya dengar sebuah sabda Nabi yang artinya bahwa telah wafat Ibrahim putra Rasulullah berumur 18 bulan, tidak disolatkan oleh Nabi. Menurut keterangan teman saya, mensolatkan putra Rasulullah berarti mensolatkan Rasul itu sendiri, sedangkan Rasul itu pengisi surga yang tidak mungkin didoakan oleh umatnya. Tetapi kenapa ketika Nabi wafat para Rasulullah mensolatkan jenazah Nabi, solat apakah namanya itu? Jawabannya yaitu para sahabat mensolatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat jenazah yang caranya seperti apa yang kita lakukan waktu sekarang ini dengan takbir 4 kali, membaca Fatihah, salawat, doa, dan salam. Pertanyaan yang kedua, dalam sebuah buku tuntunan sholat karangan T.A. Latif Roshdi terdapat kata-kata salawat Nabi yang di ujungnya berbunyi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Padahal salawat Nabi itu khusus untuk Nabi, para keluarga dan sahabatnya saja. Bagaimanakah sebenarnya salawat Nabi yang digariskan Rasulullah pada mulanya, dan bagaimanakah kalau ada tambahan seperti tersebut di atas? Jawabannya, dalam membaca salawat kepada Nabi diakhiri dengan kata wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin itu tidak dilarang. Adapun kalau yang dimaksud salawat itu di dalam salat, memang kita tidak boleh menambahkannya. Jadi salawat Nabi yang sudah ditetapkan ketika salat itu tidak boleh ditambahkan. Kemudian yang kedua, yang berjudul membaca Fatihah dan doa sesudah sholat. Pertanyaannya, kebanyakan orang suka membaca surat Al-Fatihah setelah mensolatkan jenazah, kemudian berdoa. Apakah ada hadisnya? Jawabannya yaitu dalam sholat jenazah, isi yang pokok ialah mendoakan mayat sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sesudah mensolatkan jenazah kemudian masih mendoakan jenazah itu, dalam hadis tidak didapati tuntutan yang Selanjutnya yaitu masalah pakaian dalam sholat. Yang pertama berjudul pakaian Nabi dalam sholat. Pertanyaannya, mohon keterangan pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu mengerjakan sholat. Jawabannya yaitu menutup aurat, pakaian yang indah setiap memasuki masjid. Yang untuk laki-laki tidak boleh menutupi mata kaki yang menunjukkan kesombongan.
Kemudian yang kedua, sholat dengan mata kaki tertutup. Pertanyaannya, tidak sah sholat bila mata kaki tertutup adalah berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad sahih menurut surat Muslim. Mohon dilihat pada kitab Riyadhus Shalihin bab libas dan mohon penjelasannya. Jawabannya yaitu dengan menjulurkan kain sampai ke bawah mata kaki dengan sikap berbangga diri penuh kesombongan itu dilarang dan berdosa, jadi tidak boleh. Berikutnya masalah zakat dan zakat fitrah. Yang pertama, zakat harta warisan yang telah dizakati. Pertanyaannya, seseorang menerima harta warisan dan pada waktu dibagi, harta itu telah dikeluarkan zakatnya. Apakah seseorang yang menerima zakat tadi harus membayar zakat pula terhadap harta warisan yang diterimanya itu? Kalau tidak, apakah tidak masuk profesi yang dikatakan harta yang mudah didapat? Jawabannya bahwa harta warisan bukan harta hasil profesi, karena harta profesi itu harta yang dihasilkan dengan usaha atau kasab, bukan penerimaannya mengenai harta warisan yang ada pada waktu pembagian setelah dikeluarkannya zakatnya. Ketika diterimakan kepada ahli waris, tidak perlu lagi dikeluarkan zakatnya oleh penerima. Yang kedua, zakat diberikan pekerjaannya. Pertanyaannya, dapatkah zakat itu diberikan kepada pekerja atau buruhnya sendiri? Tidak ada larangan memberikan zakat kepada buruhnya sendiri atau buruhnya dapat dikategorikan pada 8 macam orang yang berhak menerima zakat seperti dalam surat At-Taubah ayat 60, yakni orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil yakni orang-orang yang diserahkan mengurusi zakat, orang-orang yang sedang diperlembut hatinya atau mu'alaf, budak-budak yang berusaha memerdekakan dirinya, orang yang dalam perjalanan atau ibnu sabil. Yang keempat, modal dan keuntungan dizakati. Apakah pokok atau modal dagang wajib dizakati tiap tahun ataukah cukup sekali saja? Harta, jawabannya harta perdagangan wajib dizakati setelah perjalanan 1 tahun. Artinya setelah perdagangan itu berlangsung selama 1 tahun, jumlah uang hasil keuntungan beserta modalnya dizakati bersama-sama, bukan hanya modalnya saja, bukan pula laba atau keuntungannya saja. Yang kelima, zakat ternak sapi. Seorang peternak sapi pada akhir Ramadan 1460 Hijriah memiliki 70 ekor sapi. Berapakah yang harus dikeluarkan? Zakat ternak sapi apabila telah mencapai nisabnya, yakni 30 ekor, ialah seekor anak sapi yang berumur 1 tahun, dan kalau mencapai 40 ekor maka zakatnya seekor anak sapi yang umurnya 2 tahun. Yang keenam, pertanyaannya yang keenam, zakat gaji yang berlaku lagi di rumah tangga saya. Mohon disertai dalilnya. Zakat pohon kelapa 10% perhiasan emas. Zakat gaji yang sebenarnya. Zakat terhadap gaji seorang karyawan dapat dimasukkan pada zakat amal atau harta. Pada umumnya kalau dalam waktu 1 tahun terkumpul dapat mencapai 85 gram emas murni. Itu wajib dizakati. 7. Zakat harta yang dihutang dan pinjam. Saya seorang pedagang Saya seorang pedagang punya modal 15 juta. Sebagai harta itu di tangan orang lain dalam dihutang, lancar atau tidak lancar, sebagai berwujud barang dan sebagian lagi berwujud uang tunai. Perlu diketahui bahwa modal 15 juta itu sebaiknya harta pinjaman. Bagaimana menghitung zakatnya? Mohon penjelasannya. Jawabannya, harta pinjaman untuk tidak dizakati sehingga modal 15 juta dikurangi.
Yang kedelapan, zakat hasil sawah dan yang disewakan. Zakat hasil sawah yang disewakan. Zakat hasil sawah yang disewakan. Harta yang dalam pinjaman orang lain yang dapat diperkirakan akan kembali itu dizakati. Sedangkan harta yang dihutangkan kepada orang lain yang kemudian kemungkinan besar tidak kembali tidak dizakati. Sehingga perhitungan zakat hanya Anda ialah modal dan keuntungannya. Yang kesembilan, wajib zakatkah penghasilan 150.000 per bulan? Yang saya ketahui dalam penerangan zakat fitrah, zakat ternak, zakat perhiasan, zakat hasil bumi, HPT. Zakat fitrah dan zakat hasil bumi sudah saya laksanakan, sedangkan zakat perhiasan dan zakat ternak tidak punya. Jadi tak saya jalankan. Yang ingin saya tanyakan, apakah guru yang hasilnya 150.000 per bulan harus membayar zakat? Kalau membayar, bagaimana caranya, berapa jumlahnya, dan diberikan kepada siapa? Langsung saja, zakat tunjangan veteran. Apakah setiap saya menerimanya wajib dizakati atau sekedar infak saja kepada orang yang berhak? Kalau hanya diri penerima itu saja, yang kalau dikumpulkan selama 1 tahun tidak mencapai harga emas 80 gram emas murni, maka tidak wajib dizakati. Kalau sekedar infak disilahkan. Yang ke-11, zakat tanaman dan ikan. Saya seorang petani, mempunyai penghasilan yang jika penghasilan itu Yang selanjutnya yaitu masalah puasa. Yang pertama, ketemu istri sedang puasa setelah lama berpisah. Pertanyaannya yaitu, dalam suatu peristiwa seorang laki-laki berlayar meninggalkan istrinya berbulan-bulan. Setelah kembali, istrinya dalam keadaan puasa. Bagaimanakah sekiranya suami akan segera kembali berlayar pada siang hari itu juga? Apakah boleh melakukan hubungan suami istri mengingat suami telah meninggalkan istri? Mohon penjelasannya. Jika istri itu dia puasa sunnah, maka boleh membatalkannya. Akan tetapi jika istri itu mengganti puasa bulan Ramadan atau puasa wajib, maka istri itu tidak boleh membatalkannya. Kemudian yang kedua, hutang puasa dibayar bersamaan dengan puasa sunnah. Pertanyaannya yaitu, pada umumnya wanita tidak dapat menyelesaikan ibadah puasa dengan sempurna sebulan lamanya, sehingga harus mengganti di hari lain. Di samping itu, bulan Syawal disunahkan untuk melakukan puasa 6 hari. Dapatkah puasa sunnah itu dilakukan bersamaan dengan puasa wajib menyahur hutang? Setelah bulan Ramadan itu disunahkan kita puasa 6 hari. Akan tetapi kita tidak boleh puasa dengan 2 niat, yaitu puasa sunnah dan puasa wajib. Sebaiknya atau diwajibkan kita berpuasa sendiri-sendiri. Jadi jikalau kita mau niat puasa wajib, maka niatnya satu saja untuk mengganti puasa Ramadan yang kemarin. Kemudian diikuti dengan puasa Syawal. Yang ketiga yaitu makan pil di waktu puasa. Pertanyaannya, puasa adalah untuk mengendalikan nafsu atau menahan kesenangan, termasuk makan dan minum. Bagaimanakah halnya kalau kita sedang puasa? Bolehkah kita minum obat atau makan pil apabila kita sedang sakit? Sedang makan pil dan minum obat bukanlah untuk kesenangan, tetapi untuk menghilangkan penyakit. Kalau menurut logika tentu tidak membatalkan puasa. Jawabannya yaitu, dalam melakukan ibadah
kita tidak berdasarkan logika. Jadi kalau semisal ada orang sakit tetapi dia tidak mampu untuk puasa atau harus memakan obat terus-menerus, itu boleh dia tidak puasa di bulan Ramadan. Akan tetapi dia mengganti puasa itu di lain hari. Yang keempat, puasa untuk menderita diabetes. Pertanyaannya, salah seorang kerabat saya menderita penyakit diabetes, kencing manis yang cukup kronis. Menurut petunjuk dokter, dia harus makan kentang tiap hari, bukan nasi. Dan makanannya pun harus diatur, karena itu sesuai saran dokter ia tidak dapat melaksanakan ibadah puasa sebagaimana mestinya. Apakah yang bersangkutan tidak dapat dengan membayar fidyah atau tidak puasa dengan menyahur di waktu lain? Jawabannya yaitu jika yang bersangkutan berpuasa akan mendapatkan mafsadat sehingga tidak ada waktu. Selanjutnya yaitu masalah perkawinan. Nomor 1, tukar cincin. Pertanyaannya, pada zaman sekarang sebelum perkawinan ada suatu adat kebiasaan yang dilakukan, yaitu tukar cincin sebagai tanda pengikat. Mohon penjelasan. Yang pertama, bagaimana hukumnya kalau hal itu dijadikan sebagai pengikat? Yang kedua, halalkah seorang gadis dibawa kemana saja? Yang ketiga, kalau hal itu melanggar, mana dalilnya? Yang keempat, bagaimana sejarah tukar cincin itu asal mulanya? Yang kelima, dari mana asalnya dan siapa yang membawa kebudayaan itu ke Indonesia? Yang keenam, apakah pada zaman Nabi Muhammad sudah ada kebiasaan tukar cincin itu? Jawabannya, A. Tukar cincin itu sepengetahuan kami asal mulanya dari orang Barat, terutama dibawa oleh orang Belanda yang pernah menjajah kita ratusan tahun. B. Tukar cincin itu belum merupakan ikatan secara agamis, tetapi hanya merupakan ikatan secara lahiriah sebagai adat baru yang diadakan orang pada masa kini meniru adat Barat. Maka belum halal wanita untuk bergaul bebas sebab nanti akan terjadi apa yang dinamakan halwah, di mana halwah itu dilarang Nabi Muhammad SAW. Yang C. Pada zaman Nabi Muhammad tidak ada sama sekali perintah tukar cincin. Yang kedua, bunyi akad nikah. Pertanyaannya, bagaimana bunyi akad nikah antara wali pengantin perempuan kepada calon pengantin laki-laki dengan menggunakan bahasa Arab? Jawabannya, kalau walinya ayah mempelai perempuan, ya Aliyu ankahtuka wa zawajtuka binti Fatimah bimahril Quran. Kata-kata ini disebut ijab. Sebagai qabulnya antara lain dapat berbunyi, kalau yang menerima mempelai sendiri, qabiltu nikahaha wa tazwijaha li bil mahril madhkuri. Dengan demikian, kata-kata yang digunakan mengucapkan ijab dan qabul selain nikah dan ziwaj dapat pula dengan kata tamlik. Penggunaan kata tamlik ini dibenarkan oleh Imam As-Sauri, Abu Ubaid dari Abu Dawud, sedang jumhur ulama hanya boleh memakai kata nikah atau ziwaj. Yang ketiga, doa sesudah akad nikah. Pertanyaannya, bagaimana doa sesudah orang selesai melangsungkan akad nikah? Jawabannya, berdasarkan pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas, doa bagi orang yang telah melakukan akad nikah itu singkat saja, seperti riwayat di bawah menurut lafal Muslim, yakni dengan menyatakan barakallahu laka. Yang keempat, upacara adat dalam perkawinan. Pertanyaannya, bagaimana hukum dalam perkawinan? Setelah akad selesai, temanten lelaki mengelilingi temanten perempuan dibimbing oleh bapak pengantin dan sewaktu masuk rumah dijemput oleh ibu pengantin dengan dihamburi beras. Apakah adat yang demikian bertentangan dengan agama? Jawabannya, kalau tradisi yang demikian hanya sekedar rangkaian acara agar semarak dan berkesan, tanpa adanya unsur berlebihan dan tidak pula ada unsur keyakinan. Seperti kalau tidak demikian akan mengalami kegagalan perkawinannya itu, maka adat seperti itu masih dapat ditolerir, sekalipun sebenarnya lebih baik tidak diabadikan hal-hal semacam itu. Islam memberi tuntunan yang sederhana dalam upacara perkawinan. Yang kelima, haram karena kesusuan. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan haram nikah karena hubungan susuan?
Apakah seorang anak yang menyusu kepada seorang ibu yang sedang menyusui anaknya sekali susuan sudah menyebabkan haram nikah antara seorang anak tadi dengan anak seorang ibu tadi kalau mereka setelah dewasa? Mohon penjelasan. Jawabannya, haram nikah karena ridho ialah haram melakukan perkawinan karena adanya hubungan susuan. Maksud susuan menurut fuqaha ialah sampainya ASI atau air susu ibu pada perut seorang bayi yang belum berumur 2 tahun. Tidaklah menyebabkan haram karena hubungan susuan kalau hanya sekali atau 2 kali susuan. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis di atas dapat kita ketahui bahwa kalau hanya 1 kali susuan saja tidaklah menyebabkan haramnya perkawinan antara anak bayi yang menangis dan mendapat susuan dari seorang ibu yang karena merasa kasihan di atas dengan anak ibu itu kalau mereka menjadi dewasa nanti. Yang keenam, saudara sesusuan. Pertanyaannya, saya ingin menanyakan tentang saudara susuan. Misalnya seorang ibu A mempunyai anak B dan ibu X mempunyai anak Y. Kalau Y menyusu pada A sebanyak sekali susuan, apakah dapat dikatakan bahwa antara B dan Y itu saudara sesusuan yang haram nikah antara keduanya? Selanjutnya, apakah keharaman saudara sesusuan itu hanya terbatas antara B dan Y, sekiranya antara keduanya itu memang saudara sesusuan, ataukah karena B juga dengan saudara-saudara Y? Jawabannya, batas 3 atau 5 kali adalah untuk memberikan keyakinan bahwa memang benar-benar adanya hubungan susuan. Pertanyaan selanjutnya dapat dijawab bahwa berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim serta Abu Dawud yang artinya diharamkan karena hubungan susuan seperti apa yang diharamkan karena adanya hubungan nasab. Keharaman susuan itu bukan hanya antara bayi B, anak dari A dan Y, yang menyusu pada A ketika A melahirkan B, tetapi juga Y itu haram kawin dengan saudara-saudara B. Yang ketujuh, nikah dengan janda paman. Pertanyaannya, saya mempunyai paman dari pihak ayah atau adik ayah saya, kawin dengan seorang wanita dan dikaruniai seorang putra. Dan karena sesuatu sebab, ya karena takdir Allah, paman saya itu meninggal dunia. Bagaimana hukumnya kalau kakak saya bermaksud nikah dengan wanita janda paman saya, yang seperti juga paman kakak saya itu? Bagaimana pula kalau telah terlanjur nikah? Jawabannya, dari segi hukum boleh karena termasuk yang dilarang. Seperti kita ketahui bahwa wanita yang haram dinikahi ialah karena 4 sebab. Yang A karena hubungan nasab, B karena hubungan susuan, C karena hubungan semenda, D karena sumpah li'an. Yang kedelapan yaitu walimah khitan dan nikah. Pertanyaannya, apakah ada tuntunan mengenai walimah khitan dan bagaimana hukumnya kalau kita mengadakan walimah untuk khitanan itu? Selanjutnya, mohon diberi keterangan sekitar walimah nikah atau walimatul urus. Apakah bersamaan dengan akad atau sesudah suami istri yang nikah itu akad dan berkumpul atau dukhul? Mohon penjelasan. Jawabannya, A. Memang tidak ada tuntunan secara khusus orang yang berhitankan putranya untuk mengadakan walimah sebagaimana akikah dan walimatul ursi. Sekalipun demikian, kalau ada orang tua yang mengadakan syukuran karena anaknya telah sembuh dengan mengundang teman-teman yang dihitan bukanlah sesuatu yang dilarang, asal tidak berlebihan. Yang B mengenai walimatul ursi atau walimah dalam rangka pernikahan. Memang ada perintahnya, tetapi juga ada batas-batasnya. Dari berbagai riwayat kita dapati bahwa mengadakan walimah ini tidak mesti harus dengan menyembelih kambing. Berdasarkan beberapa riwayat Nabi sendiri tidak selalu menyembelih kambing dalam pernikahannya. Seperti menurut riwayat Bukhari, pernah Nabi mengadakan walimah hanya dengan 2 mud saja dari gandum. Dengan kata lain, tidak berlebih-lebihan. Yang C, walimah tidak mesti pada waktu akad atau juga tidak mesti sesudah dukhul. Yang penting masih dalam rangkaian pernikahan tersebut untuk mendapatkan persaksian dan doa masyarakat. Yang ke-9 yaitu hukuman zina. Pertanyaannya, saya lihat dalam hadis bahwa hukuman zina ialah diranjam. Kalau orang itu meninggal dunia jenazahnya disolatkan berarti sudah diampun dosanya. Bagaimana halnya orang yang
melakukan zina tetapi belum menjalani hukuman, apakah taubatnya dapat diterima dan dapat diampuni? Jawabannya, mengenai orang yang berbuat zina dan belum menjalani hukuman, dapat saja diterima taubatnya, asal saja sungguh-sungguh bertaubat. Pertama, berbuat zina bukan perbuatan yang tidak dapat diampuni dosanya sebagaimana dosa syirik. Kedua, Allah selalu bersedia mengampuni dosa hambanya yang mau bertobat. Yang penting benar-benar melakukan taubatnya itu. 10. Kawin sesudah berzina. Pertanyaannya, perawan atau jejaka asli yang menikahi seorang yang pernah berzina, hal ini diketahui atas dasar pengakuan seorang diri oleh calonnya bahwa bukan lagi jejaka atau perawan asli, kini telah menjadi suami istri. Bagaimana hukumnya? Hubungan dengan surat An-Nur ayat 2 dan 3. Sahkah orang yang melangsungkan perkawinannya dan sebelumnya telah melakukan hubungan seks yang tidak halal? Jawabannya, perawan atau jejaka asli yang menikahi seorang yang pernah berzina boleh, apalagi orang yang telah berzina itu telah bertaubat, dosanya akan diampuni. Yang ke-11, menyantuni ibu hamil di luar nikah. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya memberi santunan terhadap seorang wanita yang hamil di luar nikah? Dan bagaimana pula Selanjutnya yaitu masalah doa untuk orang sakit. Yang pertama, doa untuk orang sakit. Pertanyaannya, adakah tuntutan yang kuat apabila ada orang sedang sakit, terutama keluarga yang belum sembuh-sembuh, agar lekas sembuh, setidaknya meringankan keluarga itu membacakan surat Yasin? Jawabannya yaitu ada yang berpendapat bahwa Yasin terhadap orang yang sakit itu ada dasarnya, yang berbunyi Iqra'u ala mautakum Yasin, yang artinya bacakan orang yang menjelang kematiannya surat Yasin. Yang kedua, berobat dengan ayat Al-Quran. Pertanyaannya, menurut pengalaman saya pernah membaca ayat Qul ya naru kuni untuk orang yang demam, ternyata sembuh. Bolehkah demikian dikerjakan? Jawabannya yaitu keizinan Nabi menerima pemberian setelah seorang sahabat tadi membacakan surat Al-Fatihah. Tidak begitu saja dapat ditetapkan bahwa ayat Al-Quran dapat digunakan untuk berobat, karena Nabi sendiri kalau menjenguk orang sakit tidak membacakan ayat tetapi mendoakan dengan doa-doa yang kuat. Yang ketiga, bacaan amin dalam sholat. Pertanyaannya yaitu bagaimanakah cara mengaminkan doa? Maksudnya saya membacakan amin dikala kita dengan dengar orang berdoa. Apakah membaca amin kalau kita mendengar orang mendoa hukumnya wajib, baik mendoa dalam sholat maupun di luar sholat? Jawabannya yaitu tidak kita dapati dasar secara langsung bahwa kita wajib membaca amin dikala kita mendengar orang berdoa, sebagaimana kewajiban kita menjawab salam kalau kita mendengar ucapan salam. Masalah jenazah. Yang pertama, arah kepala mayat dikala disolatkan. Pertanyaannya, selama ini kita lakukan dalam sholat jenazah, baik jenazah itu laki-laki maupun perempuan, kepalanya diletakkan di sebelah utara. Akhir-akhir ini ada fatwa bahwa kalau jenazahnya wanita, kepalanya diletakkan di arah utara, sedangkan kalau laki-laki, kepalanya di bagian selatan. Apakah dalilnya? Jawabannya tidak didapati dasar yang tegas yang membedakan letak mayat wajib dan pria ketika disalatkan. Dalilnya riwayat di masa sahabat dan tabi'in bahwa Kulthum, anak perempuan Ali, meninggal bersama anaknya bernama Zaid bin Umar. Maka disalatkanlah jenazah keduanya dengan Imam Amirul Mukminin Madinah ketika itu dan disamakan arah kaki dan kepala keduanya. Hadis riwayat Asy-Sya'bi dari Sa'id bin Mansur. Yang kedua, menangisi jenazah. Waktu membawa jenazah ke kuburan, mana yang didahulukan, kepala atau kaki jenazah? Dan benarkah dalam memberangkatkan jenazah tidak boleh ada yang meneteskan air mata bagi yang menangisinya? Dan berdosakah orang yang meneteskan air mata serta jenazah akan kena azab kalau diratapi? Jawabannya, tidak ada nas yang tegas apabila kepala dulu atau kaki dulu. Orang yang menangisi dalam pemberangkatan jenazah bahkan juga selama berkebun tidak
ada larangan, tetapi hanya sebatas menyalurkan rasa susah dengan berlinang-linang air matanya, seperti yang dialami oleh Nabi ketika mendengar musibah, tetapi yang dilarang kalau meratapi dengan tangisan yang keras yang diikuti dengan tindakan-tindakan yang tidak. Itu yang dilarang. Yang ketiga, takziah keluarga jenazah. Bagaimana pula acara takziah malam harinya pada keluarga jenazah selama 3 malam sesudah jenazah dikuburkan. Islam menganjurkan untuk melakukan takziah bagi seorang muslim terhadap keluarga muslim yang kehilangan keluarganya. Itu dianjurkan. Yang keempat, doa pemberangkatan jenazah. Bagaimana hukum berdoa pemberangkatan jenazah setelah berpidato selesai dalam upacara tersebut? Jawabannya, berdoa termasuk perbuatan ibadah yang sebaiknya bertalian dengan pemberangkatan jenazah itu ditiadakan, karena setelah ada tuntunan kapan jenazah itu didoakan, yakni waktu disalatkan dan waktu selesai dikubur. Yang kelima, pidato pemberangkatan yang kelima, memasukkan tanah dan melepas tali. Kebiasaan dalam masyarakat setelah meletakkan jenazah dalam kuburan, menghadapkannya ke kiblat, kemudian tali pengikat kepala dan dimasukkan, dan kemudian melepas tali pengikat dan dimasukkan tanah juga menyentuh pipinya, hidung dan lain-lain. Adakah petunjuk dan tuntunan tentang masalah tersebut? Secara jelas tidak ada nas yang menyuruh sebagaimana tidak ada pula nas yang menyuruh untuk mengikat kafan pada jenazah. 7. Dua mayat dalam satu lubang. Seorang ibu yang baru melahirkan meninggal dunia. Demikian pula bayi yang baru lahir tersebut. Bolehkah mereka dikuburkan dalam satu liang lahat? Pada prinsipnya, kalau ada orang yang meninggal dunia dikuburkan dalam satu kuburan, tetapi tidak ada larangan dalam keadaan yang sangat memerlukan untuk mengubur beberapa orang dalam satu kuburan. Seperti yang terjadi pada waktu perang Uhud, penguburan jenazah tidak hanya satu-satu, tetapi ada yang 2 atau 3 menjadi satu. 8. Mengirim jenazah berkendaraan. Bagaimana pengantaran jenazah yang berkendaraan, yaitu mengantarkan mendapat tempat itu? Mohon penjelasannya. Membawa jenazah dahulu dipikul dengan kerenda. Dalam perkembangan zaman, kerenda tidak dipikul lagi karena kadang-kadang jauh lebih buruk, sehingga dinaikkan kendaraan. Kalau semua pengiriman berkendaraan, tentu pengiring ada yang di muka maupun di belakang jenazah. Tetapi kalau pengiriman berkendaraan yang berjalan, maka pengirim. Baik, saya lanjutkan kembali mengenai masalah yang selanjutnya, yaitu masalah warisan. Nomor 1, pembagian warisan. Pertanyaannya, seseorang meninggalkan seorang istri, 7 anak perempuan dan 3 anak laki-laki. Bagaimana membagi warisan atau pembagiannya berdasarkan Al-Quran atau hadis? Jawabannya, istri mendapat bagian 1/8, anak-anak mendapat 7/8, atau yang kalau diperinci lagi, sisa yang untuk anak-anak itu yakni 7/8 dari harta suami, dibagi menjadi 13 bagian. 6 bagian untuk 3 orang anak laki-laki yang masing-masing akan mendapat 2 bagian, dan 7 bagian dibagi untuk 7 orang anak perempuan, masing-masing akan mendapat 1 bagian. Selanjutnya nomor 2, harta warisan bagi 2 anak perempuan. Pertanyaannya, nenek saya mempunyai 2 anak perempuan, yakni Ibu Meman dan Ibu Jubik. Keduanya sudah almarhum, masing-masing meninggalkan keturunan. Ibu Meman mempunyai anak perempuan bernama Rubama.
Sedangkan Ibu Jupi mempunyai 2 anak, yakni Busyra Arifin dan adik saya Zulkarnain. Harta warisan peninggalan nenek saya serupa 2 piring sawah. Sekarang ini sepiring untuk Rubama dan sepiring lagi untuk saya dan adik saya. Benarkah pembagian seperti itu menurut hukum Islam? Mohon penjelasannya. Bolehkah sawah itu dijual untuk naik haji? 2 anak perempuan dari nenek Anda, keduanya mendapat bagian 2/3 dari 2 piring sawah tersebut. Itulah yang menjadi bagian Rubama, Anda dan adik Anda. Pembagian ialah Anda mendapat setengah atau separuh dari bagian Ibu Jubi almarhum. Demikian pula adik Anda Zulkarnaini mendapat setengah dari bagian Ibu Jubi almarhum. Jadi sama bagian Anda dengan bagian adik Anda Rubama, karena seorang wanita bagian warisannya setengah dari bagian ibunya, yakni Ibu Miman. Kemudian yang selanjutnya, nomor 3, suami istri bercerai. Bagaimana cara membagi warisan suami istri yang bercerai? Istri ingin mengajukan ke pengadilan negeri dan suami ingin menyelesaikan urusan itu menurut hukum Islam, sedang keduanya beragama Islam. Jawabannya, kalau bercerainya dengan baik, tentu penyelesaiannya hartanya juga dengan baik. Untuk itu tidak perlu diserahkan ke pengadilan, dapat diselesaikan dengan musyawarah. Kalau belum tahu bagaimana penyelesaiannya, dapat ditanyakan kepada ahlinya, artinya orang yang mengerti tentang hal itu. Kemudian selanjutnya, pembagian warisan istri, anak perempuan, ibu. Yang selanjutnya yaitu masalah keluarga. Yang pertama yang berjudul operasi plastik. Pertanyaannya yaitu, operasi plastik bermotivasi kenikmatan itu diharamkan. Hal itu tidak relevan, apalagi kalau niatnya untuk kenikmatan dan kebaikan. Jadi bukan operasi plastiknya yang haram, tetapi kelakuan orangnya. Mohon penjelasan. Jawabannya yaitu, jika ada orang yang operasi plastik itu hanya karena ingin memperindah wajahnya, itu diharamkan oleh Allah. Akan tetapi jika operasi plastik itu bermotivasi untuk kemaslahatan dalam arti mengabdi pada Allah dalam rangka ibadah, memenuhi ketentuan Allah dan Rasulnya, itu dibolehkan. Kemudian yang kedua, baju batik yang ada kalimat syahadat. Pertanyaannya yaitu, di baju batik Aisyah dan baju batik Muhammadiyah ada lambang matahari syahadah di dalamnya. Bolehkah baju tersebut dibawa masuk jamban untuk buang air besar atau kecil? Jawabannya yaitu, Nabi tidak menyukai menyebut asma Allah dikala sedang berada di jamban, sedang melepaskan hajat, termasuk buang air kecil. Di kalangan jumhur ulama dinyatakan ketidakbolehan membawa masuk ke jamban barang-barang yang membuat tulisan nama Allah. Yang ketiga, perancang busana. Pertanyaannya, kalau orang berkarya sebagai perancang mode tentu membuat pakaian yang tidak menutup aurat, bagaimana hukumnya? Jawabannya yaitu, hal itu tergantung dari pakaian dan pemakainya. Di samping pembuat mode sendiri, kalau membuat pakaian dalam, tentu maksud penggunaannya untuk pakaian dalam yang akan tertutup. Lain halnya kalau oleh pemakainya digunakan tidak sesuai dengan maksudnya, tentu memakai yang salah. Yang keempat, humor yang saru. Yang nomor 4 berjudul humor yang saru. Pertanyaannya, ada seorang guru dalam memberikan selingan pelajaran agar tidak tegang, suka menggunakan humor saru, padahal sekolah kami adalah sekolah Islam. Bagaimana humor saru menurut pandangan? Selanjutnya yaitu masalah kesenian dan adat. Yang pertama, Muhammadiyah tidak melarang kesenian. Pertanyaannya, apakah dalam Muhammadiyah dilarang mengembangkan kesenian? Karena ternyata bahwa Muhammadiyah kering dalam kesenian ini. Jawabannya,
Muhammadiyah tidak melarang kesenian yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, karena Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Hanya saja Muhammadiyah sangat berhati-hati dalam hal ini, tidak memberikan tuntunan yang praktis dan terrinci mengenai kesenian yang bagaimana yang boleh dan tidak boleh, tetapi dalam keputusannya memberikan pokok-pokok saja, seperti dalam menetapkan soal seni rupa dan seni suara. Yang kedua, seni yang diperbolehkan Islam. Pertanyaannya, bagaimana seni budaya Islam dan bagaimana batasan-batasan? Bolehkah seorang wanita bekas juara lomba seni baca Al-Quran sebagai penyanyi rock? Bagaimana halnya seorang penyanyi yang melakukan lagu-lagu yang memuja Tuhan? Jawabannya, membaca Al-Quran dengan suara baik dilakukan dengan ikhlas termasuk anjuran agama. Mengenai pembaca Al-Quran wanita yang terkenal dengan kata Qori'ah, kemudian menjadi penyanyi rock yang terkenal sebagai rocker, yang gaya dan ulah tingkahnya lenggak-lenggok memberikan kesan menonjolkan gerak badannya, rasanya kurang pantas. Akan lebih kurang pantas lagi kalau dengan gerak-geriknya yang kurang serasi dengan pakaian yang kurang serasi pula. Memuja dan memuji asma Allah, padahal memuji dan memuji asma Allah hendaklah dilakukan dengan hikmat, penuh kehusyukan dan ketawaduan. Yang ketiga, seruling tidak haram. Pertanyaannya, sebagai orang awam saya bertanya apakah benar mendengarkan seruling itu dosa? Mohon penjelasan. Jawabannya, alat bunyi-bunyian termasuk seruling dan gendang hukumnya berkisar pada ilatnya atau sebabnya. Kalau menarik kepada keutamaan, hukumnya sunnah. Kalau sekedar main-main belaka, hukumnya makruh. Tentu kalau tidak menimbulkan kerusakan. Sedang kalau bunyi-bunyian itu dapat membawa pada maksiat, hukumnya haram. Yang keempat, tingkepan dan ajaran Islam. Pertanyaannya, adakah ajaran Islam tentang tingkepan, yakni acara selamatan setelah seorang 7 bulan? Bagaimana kalau hal itu saya lakukan? Apakah melanggar ketentuan agama? Jawabannya, mengenai tuntunan bersyukur dengan mengadakan upacara tingkepan jelas tidak ada dalam Islam. Tetapi kalau mengadakan syukuran yang memerlukan karena telah diberi kenikmatan bayi yang dikandung, karena memang telah lama menginginkan seorang anak, tidak ada larangannya. Sebagai catatan, niatnya bersyukur karena Allah atas kenikmatan tadi. Baik, saya lanjutkan kembali membahas masalah yang selanjutnya, yaitu masalah ekonomi perdagangan. Yang pertama, syarat jual beli. Pertanyaannya, orang tua saya membeli sepetak tanah 4 tahun yang lalu. Sawah tersebut menjadi milik orang tua saya secara penuh dengan tanda sertifikat tanah. Orang tua saya mempunyai maksud dengan pembelian tanah itu untuk mendirikan rumah tempat tinggal, dan hal itu telah diketahui oleh penjual. Tetapi belakangan ini penjual mensyaratkan bahwa penjualan itu dengan syarat untuk pendirian rumah, sekolah atau musola. Padahal pada waktu transaksi persyaratan itu tidak ada. Sahkah jual beli 4 tahun yang lalu, dan bagaimana kedudukan syarat yang datang kemudian? Jawabannya, syarat yang diberikan pada akad jual beli itu boleh saja asal syarat itu baik dan dapat diterima agama, kemudian juga tidak terlarang. Yang kedua, jual beli kulit ular dan harimau. Pertanyaannya, kulit ular dan kulit harimau sekarang banyak dijual belikan, padahal hewan itu termasuk hewan yang haram dimakan dagingnya karena buas. Bolehkah menjual belikan kulit ular dan kulit harimau? Jawabannya, kita dapati kebolehan menggunakan kulit bangkai setelah disamak. Demikian juga kulit binatang yang haram dimakan, kulitnya menjadi suci dengan cara disamak. Jadi kulit harimau atau kulit ular yang kulit ular dapat dijadikan suci, yang selanjutnya dapat dipergunakan dan juga dapat dijual belikan karena sudah dilakukan samak, menjadi barang yang hukumnya suci. Kemudian nomor 3, uang jasa.
Kemudian masalah hubungan dengan non-muslim. Yang pertama mengucapkan selamat hari Natal. Pertanyaannya, saya pernah mendapat keterangan seorang mubalik bahwa mengucap selamat hari Natal itu haram hukumnya. Tetapi salah satu dari perguruan tinggi Muhammadiyah pernah mengucapkan seperti itu. Saya menjadi bingung bagaimana sebenarnya. Jawabannya, mengikuti perayaan Natal haram hukumnya, sedang mengucapkan selamat hari Natal sesuatu yang dianjurkan untuk tidak dilakukan. Yang kedua, bantuan non-muslim. Pertanyaannya, dalam mengelola amal usaha Muhammadiyah, terutama bagian PKU, kami pernah menerima bantuan dari orang non-muslim berupa uang, pakaian, dan obat-obatan. Yang Anda tanyakan, bagaimana hukum dan status barang-barang tersebut? Bolehkah kita manfaatkan untuk orang Islam? Jawabannya, bantuan yang berupa kemanusiaan dari orang-orang non-muslim hukumnya mubah diterima kalau diberikan secara murni tidak mengikat, serta barang yang diberikan barang yang memang halal. Barang tersebut dapat dimanfaatkan untuk keperluan PKU atau dapat diberikan kepada pasien yang memerlukan, baik yang beragama Islam maupun bukan. Karena yang diterima sebagai pasien PKU juga orang-orang yang beragama Islam maupun bukan. Dalam sejarah, pernah Nabi memberikan sesuatu untuk non-muslim. Juga Nabi pernah mendapat sesuatu pemberian dari non-muslim. 3. Menyantuni yatim non-muslim. Pertanyaannya, bolehkah membantu anak yatim non-muslim yang memerlukan? Apa tidak termasuk menolong orang kafir? Jawabannya, seperti surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 3, demikian pula dengan ayat 60 surat Al-Taubat tentang orang mu'alaf adalah orang non-muslim yang dapat mendapatkan pemberian zakat. Maka anak yatim yang memerlukan pertolongan tentu dari segi kemanusiaan tidak ada halangan untuk ditolong. Barangkali akan menjadi orang yang mendapat petunjuk Allah. Sekurang-kurangnya akan mengenal kebaikan Islam. Yang keempat yaitu melayat jenazah non-muslim. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya melayat jenazah non-muslim sampai ke kuburnya? Jawabannya, tidak ada larangan bagi orang muslim melayati jenazah non-muslim. Yang ada larangannya ialah mensolatkan dan mendoakan jenazah itu di kubur. Ketarjihan. Yang pertama, Muhammadiyah bermadhab majelis tarjih. Pertanyaannya, ada yang bertanya bahwa Muhammadiyah adalah organisasi yang bermadhab kepada majelis tarjih. Bagaimana penjelasannya? Jawabannya, dalam membicarakan masalah hukum agama, majelis tarjih menempuh jalan ijtihad jama'i, membicarakan masalah dengan sistem musyawarah oleh sekelompok ahli, mencari dalil yang dipandang kuat untuk dijadikan dasar dalam memutuskan hukum suatu masalah. Tuh, Muhammadiyah. Beda HPT dengan fatwa dalam Syura Muhammadiyah. Pertanyaannya, fatwa agama dalam Syura Muhammadiyah adalah produk tim majelis tarjih, sedangkan keputusan-keputusan majelis tarjih dibukukan dalam HPT. Apakah sama keputusan majelis tarjih dalam HPT dengan yang ada dalam Syura Muhammadiyah? Jawabannya, sebelum terlaksananya rencana tersebut untuk sementara, masalah-masalah tersebut dimuat dalam Syura Muhammadiyah dalam rubrik tanya jawab dan fatwa agama, tetapi di mana belum disebutkan dalam HPT. Dilakukan penelitian pada sumber Al-Quran dan As-Sunnah serta dilakukan ijtihad di mana perlu oleh tim yang ditunjukkan oleh majelis tarjih. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa apa yang tersebut apa yang tersebut dalam soal jawab dan fatwa agama merupakan pengulangan kembali apa yang ada pada HPT.